Lalu pertanyaannya kan how to control, gimana cara kontrolnya? Jadi ADHD itu sendiri first line treatmentnya adalah pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Esther Wood 90. Apa ada hubungannya pemilik simptom ADHD dengan mental health? How to control? Good question. ADHD itu singkatannya dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD sendiri adalah mental illness. Dia bukan berhubungan dengan mental illness, tapi dia sendiri adalah mental illness. Dan dia ada dua gejala utama gitu ya. Gejala pertama adalah hiperaktivitas atau impulsivitas. Yang kedua adalah inattentiveness. Jadi susah untuk memberikan atensi atau perhatian. Jadi gampang terdistraksi gitu ya. Dan itu ada sub-sub gejalanya lagi gitu. ADHD dalam DSM kelima TR itu masuk dalam neurodevelopmental disorder. Jadi mental illness ini sangat berhubungan dengan perkembangan saraf seseorang, dan itu bisa dialami seorang anak maupun orang dewasa. Tapi biasa onsetnya munculnya tuh dari dia kecil. Sebelum 6 tahun dia sudah harus menunjukkan gejala-gejala, dan biasanya sampai gede juga dia bisa menunjukkan gejala, walaupun orang-orang tertentu juga saat dewasa bisa hilang juga gitu. Tapi munculnya pasti sebelum 6 tahun gitu ya. ADHD itu salah satu penyebabnya itu karena disregulasi dopamine pathway. Jadi dopamin di otaknya terpengaruh. Dopamin itu kan salah satu senyawa kimia atau neurotransmitter yang fungsinya untuk meningkatkan motivasi gitu kan. Makanya orang-orang dengan ADHD misalnya jadi susah punya motivasi untuk memulai sesuatu, dan cenderung hiperaktif misalnya, atau cenderung nggak bisa fokus ke satu hal gitu ya. Nah, salah satu yang lumayan baru dipelajari, nggak terlalu baru juga sih, cuma kayak tahun 90-an, tahun 2000-an gitu, ada namanya TAR1 receptor, Trace Amino Acid Receptor. Subtipenya yang ke-1 itu di otak gitu ya. Nah, TAR1 receptor ini berhubungan dengan sistem dopamin, dan dia tuh juga punya afinitas yang sangat tinggi sama misalnya stimulan-stimulan seperti methamphetamine, amfetamin, methylphenidate atau Ritalin gitu ya. Lalu pertanyaannya kan how to control, gimana cara kontrolnya? Jadi ADHD itu sendiri kontrolnya first line treatmentnya adalah psychiatric treatment. Biasanya terapi secara psikologis sendiri itu kurang efektif, harus ada psychiatric treatment. Dan tergantung juga psychiatric treatmentnya tuh tergantung sama komorbiditasnya atau gangguan kejiwaan yang muncul bersamaan. Karena orang yang punya ADHD kan punya masalah misalnya di dopamine pathway, dan dopamine pathway itu juga berhubungan sama mental illness yang lain, misalnya bipolar, misalnya depresi gitu ya. Kalau orang ADHD misalnya punya bipolar juga, maka dia tidak akan dianjurkan menggunakan stimulan. Mungkin dikasihnya Strattera gitu ya, ada Moxetine, itu kelasnya namanya NRI, norepinephrine reuptake inhibitor. Itu meningkatkan norepinephrine di otak kita gitu. Atau juga bisa dengan misalnya clonidine ER atau Capve gitu ya, guanfacine itu alpha 2 agonis, kalau clonidine itu beta agonis gitu ya. Fungsinya itu dia juga sebenarnya untuk meregulasi norepinephrine di otak kita, singkatnya gitu, atau noradrenalin. Itu yang non stimulan. Tapi kalau misalnya dia nggak punya bipolar dan aman-aman aja pakai stimulan, first line treatmentnya adalah methamphetamine, dexamphetamine, pokoknya keluarga amfetamin, dan methylphenidate atau Ritalin atau Prohiper kalau di Indo kalau nggak salah namanya. Dan kalau sudah lebih terkontrol dengan pengobatan, baru biasanya orang-orang bisa mulai dengan ke psikolog klinis yang mungkin yang bisa membantu dengan misalnya executive functioning coaching gitu, atau dengan CBT gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi langkah pertama adalah ke psikiater dan ke psikolog cara kontrolnya. Good question, Esther. Lalu pertanyaan selanjutnya dari via One eternity later. Panjang banget aja. Bisa sebodoh amat tentang apapun itu, termasuk kena nggak sih mentalnya? Kena mental dalam arti seorang itu bisa seperti itu karena ada faktor sebelumnya. Kadang suka bingung, kok bisa gini ya gue? Heran aja gitu, bener-bener kayak batu. Nah, maybe that's just your personality. Mungkin itu personalitas lo aja. Nggak segala sesuatu gejala yang tidak seperti kebanyakan orang artinya lu memiliki mental illness gitu ya. Bisa memang lu itu orangnya lebih, istilahnya adalah aloof atau indifferent gitu ya. Bisa karena memang misalnya otak bagian amigdala gitu, dia lebih tidak reaktif, jadi dia tidak respons terhadap stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan dari luar gitu. Bisa juga karena masa lalunya gitu, mungkin karena orang tersebut merasakan sakit gitu di masa lalunya, akhirnya dia jadi menutup diri, punya boundaries yang sangat besar, dia jadi nggak mau berinteraksi sama lingkungannya. Itu juga bisa menarik diri gitu ya. Walaupun masa lalu seseorang itu valid, sangat valid sebenarnya. Kalau merasakan sakit atau lu merasakan kecewa dengan masa lalu, sebenarnya berlarut-larut dalam masa lalu itu tidak akan mengubah keadaan gitu. Jadi kalau memang ini udah mengganggu lu, penting banget buat lu untuk coba belajar merespon gitu ya. Misalnya dengan social skill training gitu ya. Kalau dalam DBT ada namanya group therapy juga. Nah, lu bisa datang ke terapi bersama orang-orang lain yang juga punya mental illness, diskusi, ngobrol. Di sana lu bisa belajar yang namanya interpersonal effectiveness, yaitu cara lu bisa berinteraksi sama orang lain gitu. Nah, tapi kalau nggak terlalu mengganggu, emang personalitinya kayak gitu, it's okay. I don't think it's not valid.
menurut gue tuh valid aja gitu. Nggak semuanya itu mental illness kok. Good question. Kak Jer mau nanya nih, hal apa aja yang dapat menyebabkan amigdala hiperaktif sehingga menghambat proses habituation? Anjay!